Pada 31 Desember 2019, WHO menginformasikan bahwa ada kasus pneumonia yang penyebabnya tidak diketahui di kota Wuhan, Cina. Sekarang sudah banyak sekali negara yang melaporkan kasus virus corona dan pada tanggal 20 Mei 2021 tercatat sekitar 160 juta kasus COVID-19 di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Setelah munculnya berita pertama di Indonesia, kasus COVID-19 di Indonesia meningkat dengan pesat. Dikarenakan pesatnya peningkatan jumlah COVID-19, pemerintah mengambil kebijakan dengan membatasi ruang gerak masyarakat atau lebih akrab kita dengar dengan istilah social distancing. Contoh kalau semua orang bergerak bebas seperti biasa, nggak ada pikiran, semua tetap pergi konser, pergi jalan-jalan, ini akan terjadi. Satu orang akan menularkan semua orang berbarengan, dan itu yang berbahaya seperti tadi kita ngeliat kurva. Dengan adanya social distancing, diharapkan dapat mengurangi penyebaran virus corona di lingkup masyarakat. Social distancing tidak hanya menyelamatkan diri kita sendiri, tapi juga menyelamatkan orang-orang di sekeliling kita. Dan dari social distancing, mulai banyak orang-orang di Twitter maupun Instagram yang menggunakan pengaruhnya untuk memberitahu seberapa pentingnya social distancing. Seperti pejabat, public figure, artis, para ahli, sampai influencer. Dari informasi yang disampaikan oleh pihak-pihak tersebut, saya kira masyarakat sudah paham. Kemudian kami lihat masih banyak masyarakat yang pergi liburan, mengunjungi kerumunan, nongkrong dan mengadakan aktivitas yang menyebabkan banyak sekali kerumunan. Kemudian saya berpikir, apakah yang salah? Apakah benar warga masyarakat kita sebebal itu? Dengan adanya permasalahan itu, saya menelusuri dan menggali informasi dari beberapa warga masyarakat yang berada di sekitar saya. Ngerti. Nek penularannya sangat itu ya, kontak fisik kalau udara. Ya bisa dengan kontak fisik atau lewat udara. Sangat tinggi ya gejalanya COVID itu. Demam, batuk flu, terus badannya meriang, panas, badannya Panas, lemes, terus batuk, pilek. Jadi meninggal. Daya tahan tubuh melemah dan juga bisa mengakibatkan kematian. Cegah penularannya ya. Yo ojo sering-sering kontak fisik karo sing dikenal karo jaga jarak. Aku masker. Protokol. Lakukan 3M, cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Mungkin beberapa dari kita juga sudah tahu, tapi lebih kekeras kepala. Banyak orang yang kurang teredukasi tentang virus corona sampai mereka tidak memiliki petunjuk maupun aturan tentang virus corona. Setelah mengetahui keadaan tersebut, saya baru sadar bahwa masifnya informasi yang disampaikan tidak menjangkau mereka. Mereka yang tinggal di garis kemiskinan, mereka yang tidak memiliki akses pendidikan, dan mereka yang tinggal di daerah pinggiran. Dengan adanya kondisi tersebut, banyak dari orang-orang di sekitar kita yang tidak tahu gejala corona, bahkan tidak tahu virus itu dari mana asalnya, bahkan tidak tahu cara penularannya. Dengan adanya hal ini akan ditakutkan menjadi blank spot besar yang selama ini tidak kita sadari, kemudian terjadi breakout yang akan memperparah kondisi. Sekarang ini masih banyak orang yang abai terhadap protokol kesehatan atau prokes. Tentu ini sangat membahayakan, tidak hanya buat dirinya sendiri,
juga untuk orang lain. Prokes atau protokol kesehatan adalah kewajiban yang mengikat semua kalangan masyarakat. Kewajiban ini pun berlaku secara umum karena serangan virus corona tidak memandang kita siapa, apa jabatan, agama, dan berapa kekayaannya. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengedukasi masyarakat di kalangan tersebut? Mari kita galakkan pengaruh kita di sosial media ataupun sesuatu yang dapat dijangkau oleh masyarakat sekitar kita. Tentang pentingnya prokes yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Di edukasi kali ini, saya sendiri memang tidak mempunyai kekuatan untuk menjangkau mereka semua. Mereka yang sebenarnya sangat butuh akan informasi virus corona. Saya memang tidak bisa menjangkau semuanya, tapi saya yakin di Indonesia ini ada pihak-pihak yang dapat menjangkau mereka, yaitu pemerintah, provider, stasiun televisi, public figure, YouTubers, dan influencer. Jika kita hanya memikirkan diri kita sendiri tanpa peduli ke orang lain, uang yang masuk ke kantong kita tidak akan ada artinya. Dan saya yang tadi bilang tidak mempunyai kekuatan, tapi saya pikir setidaknya saya bisa melakukan ini dengan harapan siapa tahu pihak-pihak yang saya sebutkan tadi melihat video ini, kemudian tergerak melakukan tindakan untuk memberi edukasi terhadap masyarakat. Tentang protokol kesehatan itu sangatlah penting sekali. Dan saya tahu bahwa ada banyak sekali masyarakat yang tidak akan bisa makan jika tidak pergi keluar. Tapi setidaknya dengan kita menaati protokol kesehatan, itu dapat mengurangi resiko tertular virus corona. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Semoga ini bermanfaat dan terpenting tetap di rumah.